Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginjeksikan vaksin COVID-19. Oke, kita lihat dulu videonya. Ini adalah video di mana saya diinjeksi vaksin COVID-19. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan injeksi untuk beberapa hari ini ya, untuk vaksin yang pertama kali ini, kita mendapat etiket dulu apa kita itu berhak mendapatkan vaksin, terutama tadi yang diinjeksikan itu adalah vaksin Sinovac. Nah, setelah kita memang sudah mendapatkan etiket, karena vaksin yang diberikan ke kami petugas medis itu harus ada etiketnya dulu, jadi sudah terdaftar di sana, di pusat dinas kesehatan sana. Kalau sudah dapat etiket, kita berangkat, kemudian kita di screening apakah ada penyakit penyerta kayak flu, kemudian hipertensi dan lain sebagainya, atau asma itu juga nggak boleh ya. Jadi ketika ada beberapa penyakit penyerta kayak gitu, kita untuk vaksinnya akan ditunda. Kalaupun ada gejala panas pada waktu mau divaksin, itu pun harus ditunda juga. Nah, setelah di screening, kita harus mendaftarkan diri bahwa kita pasien atau klien ya, yang berhak menerima vaksin. Nah, setelah didaftarkan, kemudian sesuai dengan etiket kita, maka kita akan diarahkan ke bagian vaksinnya, jadi yang memegang vaksin. Nah, kita akan didaftarkan dulu juga ke sana sambil membawa daftar etiket tadi yang sudah dikonfirmasi di pendaftaran tadi ke bagian vaksin. Jadi untuk mengambil vaksin harus dikonfirmasi juga orang yang berhak atau tidak untuk mendapatkan vaksin. Setelah kita mendapatkan vaksin, maka vaksin itu akan ditempel di kartu vaksin kayak gini. Kartu vaksin kayak gini. Nah, dia akan ditempel di kartu vaksin ini. Nah, ini adalah etiket ya, istilah kita itu etiket yang ada di vialnya vaksin, kemudian kita tempelkan di sini. Setelah itu kita diarahkan untuk diinjeksi vaksin. Kurang tahu kesepakatan atau bukan, vaksin yang diinjeksinya ada di lengan sebelah kiri. Vaksin ini diinjeksi, istilah kita adalah IM, intramuskulus. Nah, jadi injeksinya adalah 90 derajat sesuai dengan lengan kita, lengan sebelah kiri. Kemudian kita masukkan ujung dari jarumnya. Setelah itu kita injeksikan vaksin tersebut. Setelah diinjeksi vaksin tersebut, kita akan diarahkan untuk konfirmasi bahwa kita sudah diinjeksi vaksin, dan kita akan mendapatkan surat kayak gini. Nah, kita pun akan diberi informasi bahwa 14 hari berikutnya kita harus kembali lagi untuk vaksin yang kedua. Nah, sebelum kita pulang, setelah kita mendapatkan ini ya, sebelum kita pulang, kita akan disuruh istirahat dulu selama paling tidak 15 sampai 30 menit di ruangan tunggu. Setelah tidak ada gejala apa-apa setelah vaksin tersebut, maka kita diperbolehkan untuk pulang. Nah, pengalaman yang saya rasakan waktu vaksin itu kayaknya nggak terasa apa-apa ada di sini. Waktu apa kurang tahu juga ya, karena yang memasukkan obat istilah itu yang menginjeksi saya itu orang yang senior banget. Jadi waktu dia nusuk lengan saya, istilah kita itu di sini ada daerah deltoid.
Jadi lengan ini diinjeksi 90 derajat tadi menuju IM, saya nggak merasakan apa-apa, sakit pun enggak, entah karena tekniknya dia yang bagus, entah karena dia sudah senior memasukkan obat. Setelah itu dimasukkan obat, selesai. Oke. Dalam 30 menit saya menunggu di ruang tunggu, apa ada gejala atau tidak, saya pun tidak ada gejala apa-apa. Bahkan saya bertanya, ini sudah diinjeksi apa belum ya? Oke. Nah, setelah 30 menit saya akhirnya pulang dan di rumah juga tidak ada merasa apa-apa, ya cuman merasa lelah aja dalam perjalanan tadi. Lumayan perjalanan saya dari rumah ke tempat untuk vaksin lumayan jauh. Setelah sampai di rumah pun saya ya sudah tidak ada gejala apa-apa, saya beraktivitas seperti biasa. Oke, teman-teman yang mungkin masih meragukan vaksin, ikuti saja video saya. Ini hari pertama saya vaksin. Jadi insya Allah pada hari ke-14 nanti saya akan buat video juga bagaimana kondisi saya di vaksin yang kedua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.